Bapak Ibu yang belum saya ataupun Mas Hafid koreksi, bisa disampaikan, nggih? Baik, Mbak. Oke. Jadi Bapak Ibu yang lainnya jika ada kendala bisa disampaikan terlebih dahulu, nggih, di awal sebelum kita mulai sesi kedua ini. Kalau pertemuan pertama itu kan saya Mm-mm. itu isinya sama dengan yang di video yang ada di website, bukan? Ah, betul Bapak, betul. Memang kalau untuk video di website itu memang untuk materi akan seperti itu, begitu nggih. Dan Zoom ini sifatnya hanya untuk mendukung apa yang ada di website tersebut. Gitu. Jadi untuk 8 kali pertemuan, semisal Bapak Ibu mau melihat gitu nggih, mau tahu dulu mungkin bagaimana materinya, begitu bisa mengakses yang ada di website rumahskopus.com. Baik, Mbak. Nggih, Bapak Dedi. Apakah ada yang terkendala saat masuk ke website rumahskopus.com, Bapak Ibu? Insya Allah aman, nggih. Nanti kalau semisal ada kendala bisa langsung chat kami gitu nggih, bisa langsung dikomunikasikan di grup WhatsApp yang sudah tersedia begitu. Nah, untuk materi malam hari ini Bapak Ibu memang berhubungan dengan judul dan juga keyword. Oh, oke, mungkin kemarin sedikit perlu disampaikan nggih, dari judul Bapak Ibu nanti silahkan bisa di breakdown dari menjadi beberapa keyword begitu. Jadi dari judul utama silahkan nanti di breakdown jadi keyword. Nah, keyword-keyword itu nanti yang akan kita gunakan untuk pencarian referensi pada malam hari ini. Begitu. Sebelum masuk materi ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Oke. Ada judul yang belum dikoreksi? Oke, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan begitu nggih mengenai judul, malam hari ini kita akan membahas mengenai referensi Bapak Ibu. Di sini nanti Mas Hafid akan menyampaikan materi berupa pencarian referensi. Jadi kalau semisal nih Bapak Ibu selama ini mencari referensi di Scopus begitu nggih, sudah punya akses untuk mencari referensi di Scopus, mungkin kita akan memberikan tips and tricks kalau semisal Scopusnya lagi error atau mungkin Bapak Ibu menanyakan ada website lain untuk pencarian referensi gitu nggih. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Hafid. Namun sebelum kita masuk materi kedua, tidak ada pertanyaan Bapak Ibu untuk materi di pertemuan pertama aman? Aman, Kak, Aman, insya Allah. aman, iya. Oke, di sini Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya, nggih. Jadi saya dan Mas Hafid akan sangat amat senang Bapak Ibu jika ada banyak pertanyaan begitu, nggih. Akan ada banyak diskusi yang hidup di Zoom ini begitu, nggih. Oke, Bapak Ibu. Mungkin tanpa kita mengulur waktu lebih lama begitu, nggih, supaya nanti selesainya juga tidak terlalu malam, bisa masuk ke materi kedua, nggih. Oke, kita bisa masuk materi kedua tentang pencarian referensi. Nggih. Nanti Bapak Ibu bisa simak terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saat Mas Hafid sudah selesai memberikan materi. Seperti itu. Mas Hafid sudah ready? Siap, Mbak Hanifah. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Mas Hafid. Silahkan dipersilahkan waktu dan layarnya. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam, Apakah selamat suara malam. saya terdengar cukup jelas, Bapak Ibu? Cukup Jelas, jelas. Bapak. Baik, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk menyiapkan mungkin kopi, teh, cemilan. Silahkan. Jadi, webinar malam hari ini kita santai saja, Bapak Ibu. Nah, di malam hari ini itu adalah mencari referensi. Kita ibaratnya mencari bahan bangunannya sebelum membuat rumah. Nah, jadi kita pastikan dulu bahan-bahannya atau mungkin referensi yang akan kita gunakan itu ada terlebih dahulu. Kemudian saya mau tanya nih Bapak Ibu, sebelumnya mencari referensi berapa lama? Ada yang sampai berhari-hari Bapak Ibu? Atau mungkin, Kalau saya enggak lama sih, kurang lebih ya enggak lebih dari 1 jam. oke baik.
Mantap Bapak. Ada lagi? Terusnya saya sampai 1 2 hari kan masih Betul. cek-cek baca ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita cukup mungkin mencari referensi satu keyword ya 5 menit sampai 10 menit sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita gunakan mungkin tools-tools yang ada. Nah, mungkin kalau zaman dahulu kita harus datang ke perpustakaan, baca satu persatu itu kan terlalu lama ya Bapak Ibu. Mungkin berhari-hari bahkan bisa berminggu-minggu. Nah, kita akan melakukan beberapa cara, Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan scopus.com. Dengan catatan, Bapak Ibu sudah mempunyai akun lisensi Scopus. Kalau tidak punya gimana, Mas? Bapak Ibu bisa pinjam kolega. Atau mungkin ada putra Bapak Ibu yang kuliah di universitas yang sudah berlangganan. Contoh, di UGM, UNY, atau mungkin di UIN Sunan Kalijaga, kemudian UIN em, UMY, ya itu sudah berlangganan Bapak Ibu, Undip, UNES. Nah, kalau tidak punya gimana Mas? Nah, kita gunakan cara lain Bapak Ibu. Nanti bisa menggunakan send direct atau kita gunakan cara ibaratnya pintu belakang, menggunakan Google Scholar Bapak Ibu. Itu juga bisa. Dan pastikan referensi yang Bapak Ibu telah download itu yang terbaik. Pastikan berada di Scopus. Kalau bisa kuartil 1, kuartil 2. Jadi minimalisir atau mungkin kalau bisa jangan sampai menggunakan yang tidak terindeks Scopus. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi contohnya ketika Bapak Ibu sudah mempunyai draft tapi referensinya masih Sinta. Nah, kalau targetnya Scopus, silahkan dirombak Bapak Ibu. Jadi, fokuskan referensi dari Scopus. Nah, biar tidak terlalu lama Bapak Ibu, izin untuk share screen. Nah, di sini saya akan mendemokan cara mencari referensi di scopus.com. Seperti yang saya bilang Bapak Ibu, dengan catatan sudah mempunyai akun lisensi. Kalau tidak punya, nanti kita gunakan cara kedua setelah ini Bapak Ibu. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang pertama kita gunakan scopus.com. Oke, nah di sini Bapak Ibu saya menggunakan akun yang berlangganan. Tandanya di sini search, source key file ada semua. Kalau yang masih free itu di sini auto search, kemudian source key file nggak muncul Bapak Ibu. Dan perbedaannya akun berlangganan dan tidak itu ketika Bapak Ibu mencari referensi. Kalau yang free itu tidak bisa untuk mencari referensi. Kalau yang berlangganan itu bisa. Nah, kita akan bermain-main di bagian search, kemudian dokumen, Bapak Ibu. Bagian dokumen. Kemudian di bagian search within, kita pastikan dulu Bapak Ibu, artikel title, abstrak, dan keyword. Jadi kita mencari berdasarkan judul, abstrak, dan keyword. Nah, sudah. Kemudian di bagian sedokumen, kita tuliskan keywordnya dalam bahasa Inggris satu persatu, Bapak Ibu. Contohnya, saya mencari terkait digital marketing. Misalnya, saya mencari terkait digital marketing, Bapak Ibu. Nah, di sini terdapat lebih dari satu kata. Maka tambahkan tanda kutip dua di depan dan di belakang. Fungsinya biar menjadi kalimat utuh. Digital marketing, kalimat utuh. Bukan terpisah. Nah, jadi kalau
tidak pakai tanda kutip itu akan menjadi kalimat terpisah Bapak Ibu. Digital bisa di alinea pertama, marketing bisa di alinea ketiga. Nah, kalau kita tambahkan tanda kutip dua akan menjadi kalimat utuh. Kemudian kita klik search. Nah, di sini Bapak Ibu, betapa mudahnya kita mencari referensi dalam hitungan menit Bapak Ibu. Langsung mendapatkan 8.000 Bapak Ibu, 8.862 dokumen. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini kan mungkin dari tahun-tahun lama juga. Kita filter terlebih dahulu Bapak Ibu dengan cara di bagian kiri. Nah, di sini terdapat filter Bapak Ibu. Range Bapak Ibu memasukkan tahunnya. Kita inputkan 2022 tuh. Nah, ternyata 2027 muncul Bapak Ibu. Kita ganti saja 2026 karena 2027 itu kan belum terbit. Biasanya masih artikel impress menunggu antrian terbit. Jadi kita cari 5 tahun terakhir. Kita klik sudah. Kemudian Bapak Ibu di sini terdapat subjek area. Ini kondisional, bisa dipilih, bisa tidak. Tetapi untuk saran saya itu tidak usah dipilih Bapak Ibu. Kita tutup saja. Kemudian dokumen tab. Kita pilih artikel dan review saja. Artikel dan review. Kemudian language atau bahasa, kita pilih Inggris Bapak Ibu. Nah, di sini kondisional juga. Kalau Bapak Ibu bisa berbahasa Cina, Portugis bisa dipilih. Nah, mungkin lebih umum saja, Inggris saja. Nah, kemudian di sini ada keyword. Kita abaikan saja. Nggak usah kita pilih, Bapak Ibu. Kita tutup saja. Kemudian country kita tutup juga. Kita masuk ke bagian source tab-nya. Nah, di bagian source tab kita pilih jurnal, Bapak Ibu. Kenapa kita fokus ke jurnal? Karena untuk bidang keilmuan yang paling update itu adalah jurnal. Kemudian kalau buku bagaimana Mas? Nah, bisa digunakan Bapak Ibu, tetapi itu nanti saja Bapak Ibu. Kita fokus ke jurnal saja. Karena untuk update itu lebih ke jurnal, kemudian dari kualitas itu lebih bagus jurnal untuk referensi. Karena kan mengalami mungkin review, kemudian reviewernya juga bukan hanya satu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita fokus ke jurnal. Setelah itu source title, author name kita lewatkan saja. Masuk ke bagian publication tag. Kita pilih final. Artinya yang sudah terbit. Kemudian afiliasi, funding sponsor kita lewatkan juga. Kita masuk ke bagian open access. Nah, di bagian open access kita pilih all open access, good, dan hybrid. Artinya apa? All open access itu adalah referensi yang gratis kita download, Bapak Ibu. Ibaratnya yang mudah kita dapatkan. Kemudian good dan habit sebenarnya ini adalah pilihan submission Bapak Ibu. Good itu juga bisa tandanya mungkin berlangganan atau gratis kita download. Kemudian hybrid itu adalah apa ya, bisa dikatakan campuran. Contoh, artikel referensinya 2 tahun itu close, kemudian setelah 2 tahun nanti bisa menjadi open access. Nah, tergantung dari mungkin jurnal tujuannya atau referensinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, limit to. Nah, di sini kita pilih limit to. Yang awalnya 8.000, coba kita cek Bapak Ibu. 2.000 Bapak Ibu.
Nah, ini kan termasuk masih banyak nih Bapak Ibu. Kemudian kita bisa kerucutkan di bagian set waiting result. Kita bisa menambahkan keyword yang lain atau menuliskan kata yang ibaratnya mempersempit atau mungkin mengarah ke dalam penelitian kita. Contohnya, saya mau digital marketing itu mengarah kepada sosial media saja. So, media. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kalau lebih dari satu kata, tambahkan tanda kutip. 1.500. Oke. Masih bisa kita kerucutkan Bapak Ibu. Misalnya sosial medianya kemana? Saya maunya ke Facebook misalnya. Set. Nah, 452 Bapak Ibu. Ini kan juga masih banyak Bapak Ibu. Kemudian kita urutkan Bapak Ibu berdasarkan citasi paling tinggi. Nah, biasanya kalau citasinya tinggi, referensinya juga bagus Bapak Ibu. Kita bisa mengecek nih Bapak Ibu kuartilnya. Nah, kalau bisa memang kuartilnya 1, 2. Tetapi kalau nggak bisa bagaimana Mas? Kita boleh kuartil 3, kuartil 4 nggak masalah. Yang penting referensinya ada di Scopus Bapak Ibu. Untuk pengecekannya di bagian source terdapat nama jurnal. Kita bisa klik kanan, kemudian open link new tab. Nah, kita buka Bapak Ibu source detailnya. Cukup kita scroll ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu percentile 99 berarti masuk kuartil 1 Bapak Ibu. Nah, untuk percentile Bapak Ibu 100 dibagi 4. Jadi 1 sampai 24 itu kuartil 4, 25 sampai 74 kuartil 3. Mohon maaf, 25 sampai 49 itu kuartil 3, 50 sampai 74 kuartil 2, 75 sampai 100 Bapak Ibu kuartil 1. Jadi 100 dibagi 4 Bapak Ibu. Nah, di sini kuartil 1 bagus Bapak Ibu. Kalau kita lihat satu per satu itu kan terlalu lama Bapak Ibu. Jadi kalau kita memfilternya seperti ini, kebanyakan adalah kuartil 1, kuartil 2. Nah, jika sudah Bapak Ibu, kita tampilkan abstraknya di bagian show all abstract. Nanti akan muncul Bapak Ibu headlight kuningnya seperti ini. Nah, akan muncul headlight kuning Bapak Ibu. Kita bisa menandai di depan angka. Kita masukkan keranjang Bapak Ibu. Ibaratnya kalau membeli di Shopee Bapak Ibu atau mungkin e-commerce lainnya. Kita masukkan keranjang Bapak Ibu. 1, 2. Kita cari yang kuning-kuningnya banyak Bapak Ibu. Kenapa? Anggapannya adalah kalau headlight kuning itu banyak berarti paper tersebut juga membahas keyword yang kita cari. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mas, apakah perlu dibaca? Di- Mungkin Bapak Ibu baca sedikit saja di bagian judul. Apakah masuk atau tidak? Kalau menurut Bapak Ibu, wah ini nggak masuk, bisa lewatkan. Nah, kita cari yang headlight kuningnya banyak Bapak Ibu. 8, coba. Nah, kalau tidak ada headlight kuning, coba Bapak Ibu baca di bagian judul. Apakah masih um, barangnya bisa digunakan atau tidak? Kalau tidak bisa, kita lewatkan saja. Seperti ini. Kemudian di Scopus Bapak Ibu juga bisa merubah tampilan display. Nah, di sini terdapat display misal 50. Nanti tampilannya 1 sampai 50 Bapak Ibu. Nah, kita ke atas untuk mendownloadnya Bapak Ibu jika sudah.
Di bagian atas, di deretan all export terdapat download Bapak Ibu. Kita klik. Nah, biasanya ketika awal menggunakan Scopus itu ada perizinannya Bapak Ibu. Dan untuk Scopus hanya bisa dibuka melalui Google Chrome Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu menggunakan Safari, Edge atau mungkin Firefox itu tidak bisa. Jadi Scopus hanya bisa digunakan di Google Chrome. Karena akan ada ekstensinya Bapak Ibu. Ada perizinannya. Tinggal kita klik Get Extension. Nanti akan muncul Bapak Ibu tambahkan ke Chrome. Kita klik. Kemudian Add Extension. Nah, sudah. Kalau ada notifikasi Scopus dokumen download manager been added to Chrome. Berarti sudah berhasil Bapak Ibu. Kita kembali ke Scopus, kita refresh. Nah, biasanya kalau pertama kali seperti ini kita harus menandai ulang Bapak Ibu. Karena ekstensinya baru saja kita tambahkan. Dan itu hanya sekali saja Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu membuka Scopus lagi, tidak akan ada atensi lagi. Coba 1 sampai 10. Sudah, kita ke atas untuk mendownload, klik download. Nanti akan ada Bapak Ibu notifikasi. You selected 10 dokumen to download. Nah, tinggal kita klik download lagi. Di bagian kanan bawah Bapak Ibu akan muncul Bapak Ibu notifikasi. Kalau sudah selesai, akan muncul berapa yang berhasil. 2 dari 10 dokumen berhasil. Berarti ada 8 yang belum berhasil Bapak Ibu. Kita klik view summary. Nah, yang gagal ini ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Yang pertama, referensinya gratis. Kita harus mengunjungi websitenya terlebih dahulu. Jadi, websitenya itu atau jurnalnya ingin dikunjungi untuk promosi biasanya Bapak Ibu. Atau kemungkinan kedua, referensinya berbayar. Nah, di sini coba kita view at publisher. Kemudian kalau sudah masuk ke halaman website Bapak Ibu, kita cari PDF atau download. Nah, di sini download. Download PDF. Kita klik. Ternyata referensinya gratis Bapak Ibu. Hanya minta dikunjungi websitenya. Kedua, verifikasi. Kita cari PDF Bapak Ibu. Di sini terdapat view PDF. Nah, ternyata yang kedua juga gratis Bapak Ibu. Jangan lupa kemudian kita download. Yang kedua juga gratis Bapak Ibu. Coba yang selanjutnya. Willy. Nah, di sini juga ada PDF-nya Bapak Ibu. Coba kita cari yang berbayar Bapak Ibu. Nah, di sini purchase PDF. Nah, ternyata referensinya berbayar. Kalau seperti ini, kita bisa gunakan satu ibaratnya alternatif atau langkah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sering menggunakan Skyhub. Kita bisa copy DOI atau URL. Bapak Ibu pilih salah satu. Copy link address, kita tambahkan tab baru, kita buka Skyhub. Nah, di sini terdapat banyak domain Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bebas membuka yang mana saja. Kemudian kita paste URL atau mungkin DOI-nya salah satu, kemudian kita open.
Nah, ternyata tetap nggak bisa Bapak Ibu. Nah, daripada kita terlalu lama mencari satu referensi yang tidak bisa kita gunakan, kita bisa tinggalkan saja. Kita cari yang bawahnya Bapak Ibu. Nah, jadi jangan hanya gara-gara satu referensi kita stuck di sana Bapak Ibu. Kita cari referensi, karena pasti referensinya juga banyak Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara menggunakan atau mendownload referensi melalui scopus.com Bapak Ibu. Jika sudah semua Bapak Ibu, view at publisher, Bapak Ibu bisa close, tutup silang atau cancel. Kita close. Untuk mencari keyword kedua, Bapak Ibu bisa lakukan search lagi. Nah, baru kita tuliskan keyword kedua Bapak Ibu dalam bahasa Inggris lagi Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait mencari referensi melalui scopus.com ini. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Iya, Mas. Bagaimana Bapak Hartoto? Ya, Halo. eh, Oke, boleh? mungkin dari Bapak Hartoto terlebih dahulu, Bapak Oke. Jair. Ya, izin Mas. Yang Iya, pertama tadi kan dasarnya adalah menentukan keyword ya. Nah, iya, kemudian bagaimana cara memilih keyword yang pas. Saya misalnya seperti ini. Saya kalau lihat di video itu katanya dari judul dipecah-pecah-pecah iya, karena kerja apa namanya yang non objek itu dihilangkan. Nah, iya. saya ketemunya seperti ini. Apakah ini sudah cocok meskipun ada yang berbentuk bukan hanya satu kata ya, misalnya dua kata atau seperti ini saya belum tahu apakah ini harus dipecah lagi atau tetap digabung. Itu tipsnya untuk menentukan keyword seperti apa? Oke, baik Bapak. Jadi memang untuk menentukan keyword kita bisa ambil dari judul Bapak Ibu. Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin Bapak Ibu terkait judulnya Digital Marketing to Improve Performa Marketing of SMES. Kita bisa ambil dulu digital marketing, kemudian performa marketing SMES. Kemudian kita bisa menambahkan keyword yang sering muncul. Contohnya digital mobile. Nah, atau mungkin menggunakan AI atau sering juga membahas tentang AI. Kita tambahkan AI. Kemudian atau mungkin di bagian hasil. Kita juga bisa mengambil untuk keyword, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kalau keywordnya terlalu panjang, kalau singkatan umum itu masih ada Bapak Ibu. Misalnya penggunaan apa namanya metode itu panjang nggak masalah. Tetapi kalau kalimatnya mungkin 4 kata, nah biasanya Discopus akan kesusahan Bapak seperti itu. Apakah sudah terjawab Bapak Hartoto? Oke, berarti eh, bisa dari judul, bisa juga dari badan rencana artikel objeknya seperti apa itu yang dimasukkan meskipun tidak ada keyword itu di judul gitu Pak ya. Benar sekali Bapak. Oke, oke, makasih. Kemudian yang berikutnya dari Bapak Zair. Baik, terima kasih. Kayaknya agak ribet, gak ada yang shortcutnya kak, Pak? Barangkali Memang ada shortcutnya gitu loh, memang lebih kita mudah. harus itu Bapak. Kita Gitu ya. memfilter. Iya. Jadi Hmm, kalau kita tidak memfilter, nanti kan hmm, pasti dari tahun mungkin 2000 bahkan tahun 90 referensinya hmm, akan tercantum Bapak. Nah, gitu ya, ya, ya. Oke, iya. siap, siap. Saya pikir Nah, ada shortcutnya dari kampus Kopus gitu. nah, nanti mungkin menggunakan cara yang lain Bapak. Nah, Oh jadi ya, siap. masih ada 2 cara lagi Bapak Ibu. Wah, ini mudah-mudahan dua cara ini masuk shortcut sesuai ekspektasi saya ini. Baik Bapak. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Iya Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan. Iya Ibu Fit. Halo Mas, Iya Ibu. Bagaimana kira-kira Ibu? kalau misalnya kita nyari referensi pakai konsensus atau size space itu bedanya apa dengan yang di sini? Yang Oke. pakai
metode ini gitu. Oke, baik, Ibu. Konsensus, kemudian set space. Nah, itu AI, Bapak Ibu. Kemudian bisa digunakan. Tetapi, kan belum tentu referensinya itu dari Scopus, Ibu. Nah, jadi harus di cross-check lagi ke Scopusnya. Karena ketika Bapak Ibu submit ke Scopus, referensi itu akan dicek. Apakah referensinya itu bisa di-tracking atau tidak. Nanti editor akan mengecek Bapak Ibu referensinya valid atau tidak valid. Seperti itu. Jadi pastikan referensinya juga berada di Scopus Ibu. Seperti itu Ibu Fit. Lebih gampang mana, Mas? Kan kalau kita pakai konsensus tuh kan sesuai topiknya tuh ya nanti akan muncul ya. Iya, Nah, atau iya. pakai ini Scopus.ai. Nah, bedanya apa dengan Scopus aja ini? Oke, baik. Nah, di sini kita murni mencari referensi, Bu. Ketika kita menggunakan konsensus, Cloud, kemudian Scopus AI, berarti ranahnya kita adalah mencari menggunakan AI, seperti itu, Ibu. Jadi kalau yang ini kita full murni menggunakan mencari referensi, tapi kalau kita sudah menggunakan tadi Cloud, kemudian menggunakan Space, kemudian AI yang lain, kemudian menggunakan Scopus. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam AI, Bu. Seperti itu. Lebih cepat mana, Mas, kerjaannya? Kalau ini kan kita sebenarnya harusnya baca abstraknya sesuai Iya, apa enggak gitu ya. Apakah emang cukup dengan hanya lihat tadi dari abstrak itu ada warna kuning-kuning banyak, itu udah cukup oke. gitu atau harusnya baca papernya? Kalau kita nyari di konsensus itu kan kadang-kadang udah lebih ini Oke, ya, baik, Ibu. lebih biasa. Oke. Nah, nanti untuk membacanya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke pertemuan ke-5, Bapak Ibu, tentang digital writing nantinya, Ibu. Oh, nanti baca istilah Iya, nyari benar dulu sekali. ya. Oh, Iya, Ibu. Jadi memang di pertemuan kedua kita hanya mengumpulkan tadi, Bapak Ibu, bahan, Lila iya, kurang alat-alat kenceng yang pakai kita imam akan kita gunakan, Bapak Ibu. kurang kenceng pakai imam suara letik tapi mau Iya. pakai Mohon maaf, Bapak Dedi. Nah, jadi di pertemuan ini kita kumpulkan bahannya terlebih dahulu, Ibu, sebelum kita akan membangun papernya. oh iya iya, oke, Iya, makasih Mas. sama-sama, Ibu. Mas Hafiz, Iya, Bapak. ya, Bagaimana, Bapak? eh, untuk mencari referensi ini, Iya. apakah merupakan suatu keharusan lewat Scopus yang beri lisensi atau yang tidak Oke. berbayar bisa? Oke, baik, Ya, Bapak. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, Bapak. Nah, kita memang kalau tujuannya Scopus, berarti kan referensinya harus Scopus, Bapak Ibu. Kalau tidak mempunyai akun lisensi, nah, kita akan gunakan cara yang lain, Bapak, untuk mencari referensinya. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk menggunakan, bisa dikatakan, jendela. Nah, jadi atau mungkin pintu sampingnya. Jadi tidak harus menggunakan scopus.com, Bapak. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Bapak? iya. Oke, nah Eh, mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung, Mas, apakah harus menggunakan Scopus berlisensi? Nah, di sini Bapak Ibu, kita lanjutkan Bapak Ibu, menggunakan yang namanya SendDirect Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakan juga SendDirect. Ketika Bapak Ibu cari di pencarian SendDirect, kita pilih yang paling atas saja Bapak Ibu. Nah, ini ada cara kedua Bapak Ibu. Oke, mungkin saya logout terlebih dahulu saja. Oke. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilan pertama SendDirect. Kemudian di bagian kanan atas terdapat My Account. Kita pilih dulu, klik My Account. Kemudian use another account aja. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun, tidak perlu register.
Tetapi kalau Bapak Ibu belum mempunyai, harus register terlebih dahulu. Misalnya, eh, nah, di sini Bapak Ibu harus register terlebih dahulu, memasukkan gift name-nya siapa, kemudian family name-nya, kemudian password Bapak Ibu. Nah, di sini password minimal 8 karakter, kemudian harus ada angka Bapak Ibu, kemudian huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol seperti kemudian underscore, dolar. Nah, jadi harus sesuai dengan kriteria ini. Kemudian register. Kalau sudah punya Bapak Ibu, kita cukup login saja Bapak Ibu. Kita sign in. Nah, tandanya sudah check in Bapak Ibu. Di sini terdapat nama Bapak Ibu nantinya atau mungkin nama akunnya. Sama seperti Scopus tadi Bapak Ibu, kita bisa tuliskan di bagian fin article with distance. Misalnya terkait digital storage. Nah, penyimpanan digital Bapak Ibu. Jangan lupa kalau lebih dari satu kata kita tambahkan tanda kutip Bapak Ibu. Kemudian kita search. Terdapat 10.000 Bapak Ibu. Wah, ini banyak juga. Kita filter lagi Bapak Ibu berdasarkan tahunnya 2022 sampai 2026. Kita klik 2000 Bapak Ibu. Kemudian artikel tabnya pilih review, kemudian riset artikel. Sudah. Publication title kita lewatkan saja. Kemudian subject area juga kita lewatkan. Akses tab-nya kita pilih yang open access saja Bapak Ibu. Nah, terdapat 565. Kemudian di sini Bapak Ibu, Mas untuk mengkerucutkannya gimana? Seperti yang di Scopus. Nah, kita juga bisa Bapak Ibu di bagian saya back dulu advanced advanced research-nya. Nah, kita klik soal, nah di bagian title abstrak kita tuliskan yang lainnya Bapak Ibu, misalnya RAM. Coba di search apakah ada. Nah, hanya 2 dokumen Bapak Ibu. Misalnya saya ganti, saya close SSD misalnya. Set, ternyata hanya satu Bapak Ibu. Nah, kita hilangkan dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, ternyata di tempat saya ada perbedaannya nih Bapak Ibu. Sama mungkin send direct di tempat Bapak Ibu. Ada kuartilnya juga Bapak Ibu. Q1, Q2, Q1, Q1. Nah, kemudian di sini tidak ada. Bapak Ibu nanti juga bisa menambahkan ekstensi untuk memunculkan kuartil di sini. Caranya Bapak Ibu, oke coba saya hapus saja. Hmm. Pasti tampilan di tempat Bapak Ibu seperti ini. Tidak ada kuartilnya tadi. Kita bisa tambahkan ekstensi Bapak Ibu. Per, per
pop extension. Nah, dan silahkan nanti Bapak Ibu membuka melalui Google Chrome Bapak Ibu. Kita pilih yang Chrome Web Store. Tambahkan to Chrome seperti tadi kita menambahkan ekstensi, kemudian add attention. Masuk ke bagian send direct, kita refresh. Nanti akan muncul Bapak Ibu. Oke, kita refresh lagi. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengetahui referensi ini ada di Scopus atau tidak Bapak Ibu. Q1, Q1. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan abstrak juga bisa, kita klik abstraknya. Di sini Bapak Ibu bisa menampilkan abstraknya. Kemudian, Mas, apakah bisa seperti Scopus yang ada headlight kuningnya? Nah, di sini kan nggak ada. Kita bisa gunakan tombol Bapak Ibu atau keyboard CTRL-F atau mungkin kalau Mac Command F, kita masukkan keywordnya lagi. Kita copy saja. Nah, nanti akan muncul nih Bapak Ibu headlight kuning seperti tadi Bapak Ibu. Tinggal kita tandain saja Bapak Ibu. Kalau di Scopus itu depan angka, kalau di Sendirect itu ada di atas angka Bapak Ibu. Kita bisa tandain mungkin boleh 10. Kemudian untuk mendownloadnya Bapak Ibu, kita ke atas. Kita ke atas. Di sini ada tulisan download 10 artikel. Nah, gantung berapa banyak yang Bapak Ibu pilih. Kita klik saja, nanti akan diproses Bapak Ibu. Nah, kita tunggu, biasanya akan otomatis Bapak Ibu. Nah, terdownload secara otomatis. Show in vendor, coba kita cek Bapak Ibu. Sudah terdownload, tetapi berupa RAR Bapak Ibu. Nah, di sini. Bapak Ibu juga bisa ekstrak all, boleh, kita ekstrak saja. Nah, di sini referensinya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa nanti dijadikan satu folder Bapak Ibu. Misalnya saya membuat folder di E, kemudian folder saya buat referensi Scopus 48. Nah, referensi Scopus 48 Bapak Ibu. Kita pindahkan saja yang tadi, Ctrl X, kita paste. Nah, sudah Bapak Ibu. Itu menggunakan SendDirect atau kita mencari referensi melalui SendDirect. Kalau kita mau mencari lagi, tinggal kita close, kita hapus Bapak Ibu. Di kita storage, ganti keyword yang lain. Nah, mungkin ini adalah cara yang kedua mencari referensi. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Hartoto. Selamat malam Bapak Hartoto. Malah Mas, mau Ya, konfirmasi. Eh, iya. memang yang disarankan itu setiap kata kunci kemudian di-download, kata kunci di-download, ataukah bisa gabungan dari beberapa kata kunci? Mana yang lebih efektif, Mas? Oke, baik Bapak. Nah, kalau saran saya Bapak Ibu, itu lebih ke satu keyword dicari. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu mencari 5 keyword sekaligus, biasanya tidak menemukan atau mungkin referensinya sangat sedikit. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi lebih baiknya satu referensi kita cari. Kalau terlalu banyak, kita bisa kerucutkan menggunakan keyword yang kedua. Seperti itu Bapak Artoto. Apakah sudah terjawab Bapak?
Ya, Mas, misalnya kan saya khusus untuk membahas MOC. MOC itu kayak e-learning gitu ya. Ya, Tetapi konteksnya itu hanya di perguruan tinggi gitu. Kalau oke. satu-satu misalnya emosi saya search kan ribuan, tetapi Ya, ada emosi untuk perusahaan, ada emosi untuk sekolah, ada emosi untuk perguruan tinggi. Yang saya mau yang untuk perguruan tinggi biar oke. nyambung gitu. Nah Oke, itu baik. gimana itu kalau satu-satu atau bisa digabung? Terus kalau digabung gimana cara gabungnya? Nah, nanti Bapak bisa di sini. Misalnya tadi emosi. Nah, Bapak masukkan di sini. Kemudian klik Advanced di bagian soal. Di bagian sini masukkan perguruan tinggi, Bapak. Nah, jadi nanti pencariannya adalah emosi, kemudian yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Apakah sudah terjawab, Bapak Hartoto? Oke, satu lagi Mas. Yang Iya. ideal itu ada di range berapa? Itu yang kata kunci yang pas. Apakah misalnya kalau 13.000 itu masuk kata kunci saya terlalu umum atau range-nya misalnya 1.000 ini dianggap pas atau mungkin di bawah 500 mana yang kira-kira bisa jadi acuan meskipun tidak ada acuan baku ya. Ya best practice-nya seperti apa dianggap kata kunci yang tidak pasaran gitu. Terima Oke, kasih. baik Bapak. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan hasilnya mungkin 10.000, itu masih terlalu umum Bapak Ibu. Kemudian 2.000. Nah, itu juga masih banyak Bapak Ibu. Nanti bisa sampai mungkin 600, 700 itu nggak masalah. Atau sampai Bapak Ibu bingung mau mengkerucutkan apa lagi. Misalnya hasilnya sudah 100, Bapak juga udah apa ya, mungkin mentok mau mengkerucutnya kemana. Itu bisa Bapak 100. Itu bisa. Jadi sampai mungkin Bapak Ibu sudah tidak tahu lagi mau mengkerucutkan menggunakan kata yang mana. Apakah sudah terjawab, Bapak Hartoto? Udah Mas, makasih Mas. Iya, Takutnya sama-sama. tobat ini download 1.000, 1.000 Iya, seribu Bapak. jurnal pasti tidak dibaca juga. Iya. Nah, Makasih, makasih. iya, Bapak. Nah, mungkin nanti ada pembatasan saja, Bapak Ibu. Mohon maaf, satu keyword 10 sampai 15 referensi saja. Kalau lebih itu malah lebih bagus, Bapak Ibu. Misalnya satu referensi Bapak Ibu mau 20. Satu, mohon maaf, satu keyword Bapak Ibu 20 referensi, nggak masalah. Jadi kalau ada 5 re- keyword, berarti totalnya ada 100 referensi Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ilham. Selamat malam Bapak Ilham. Iya, selamat malam Mas Hafid. Ya, Ini kalau untuk yang di Sense Direct itu, apakah ya. ada opsi agar kita bisa nge-sort hasil pencarian kita by citasi juga seperti yang di Scopus ya Mas? Oke, baik Bapak. Oke, baik Bapak. Jadi memang kalau di send direct Bapak Ibu itu tidak bisa kita urutkan Hmm. berdasarkan apa namanya. Mungkin coba kita cek. Nah, di sini Bapak Ibu relevan. Dan jadi hanya ada tanggal, jadi biasanya paling terbaru dan yang paling relevan Bapak Ibu. Nah, nanti mungkin bisa pilih yang relevan saja Bapak Ibu, paling relevan seperti itu Bapak. Memang kalau di Sendirect itu tidak bisa kita memfilter berdasarkan citasi Bapak. Oke, baik Iya, terima kasih Mas Hafid. sama-sama Bapak. Tetapi nanti Bapak ketika sudah menambahkan ekstensi Paperpop, nanti juga bisa dilihat Bapak kuartilnya. Nanti akan muncul kuartilnya juga Bapak. Q1, 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 Q2, Q1. Nah, seperti itu Bapak. Apakah sudah oke Bapak? Oke, baik terima kasih Mas. Bisa Mungkin dari, dipahami. iya, dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ditanyakan lagi? Mas Hafid, maaf. Iya Ibu Heni, bagaimana? Saya tadi terlambat masuk ini. Ini mau coba masuk desain direct ini. Gimana Iya, nih proses lainnya gimana? Masih bingung oke. nih. Jadi nanti pertama kali Ibu harus login terlebih dahulu. Nah, mungkin sambil mengulas balik ya Bapak Ibu, kita buka Send Direct, kemudian
klik paling atas send direct. Nah, kemudian kita harus login terlebih dahulu. Mungkin saya sign out dulu saja. Nah, di sini terdapat My Account Bapak Ibu. Kita pilih klik saja My Account. Nanti kalau belum mempunyai akun, Bapak Ibu bisa register terlebih dahulu. Seperti tadi misalnya continue. Nah, di sini Bapak Ibu register terlebih dahulu kalau belum mempunyai akun. Give name, family name, kemudian passwordnya harus 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol Bapak Ibu. Kemudian register. Kalau sudah mempunyai, check in. Kita check in terlebih dahulu. It's Bentar Bapak Ibu. Oke. Nah, tandanya Bapak Ibu sudah login itu akan muncul nama dari akun Bapak Ibu. Tinggal nanti dituliskan di bagian find article with this time. Contohnya lagi misalnya hmm, online online learning. Nah, jangan lupa Bapak Ibu kita tambahkan tanda kutip kalau lebih dari satu kata. Kita search. Nah, banyak sekali Bapak Ibu, 38. Jangan lupa kita filter Bapak Ibu, ranks atau mungkin individual. Nah, sama Bapak Ibu, kita klik 5 tahun terakhir saja. Sudah. Kemudian artikel tab, riset artikel. Kemudian review artikel. Sudah. Subject area, publication title kita lewatkan. Kemudian bahasanya Inggris. Kemudian akses, open access-nya kita centang. Nah, ternyata masih banyak Bapak Ibu, 6.800. Kita bisa kerucutkan di bagian event search. So, kita masukkan mungkin online learning mengarah ke waktu COVID misalnya. COVID. Kemudian search. 3.672 Bapak Ibu. Nah, misalnya lagi online learning, kita kerucutkan lagi Bapak Ibu. Coba kalau tambahkan 19. Apakah perbedaan? Nah, sama Bapak Ibu. 3.500. Nah, baru kita tandain di depan angka Bapak Ibu seperti tadi. Atau juga Bapak Ibu bisa melihat abstraknya. Kita buka terlebih dahulu semua Bapak Ibu. Mungkin 1 sampai 10 boleh. Atau 1 sampai 5. Kemudian untuk munculkan headlight kuning, kita Ctrl F. Kita masukkan lagi Bapak Ibu. Online learning, kita copy saja. Nah, nanti akan muncul headlight kuning Bapak Ibu. Kemudian kita klik download. Oke. Kita save. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Berarti yang ini Mas Hafid, kan kemarin itu ketika mau daftar itu passwordnya itu password yang diberikan oleh Scopus atau punya kita sendiri tuh?
Kalau yang send direct punya kita sendiri, Bu. Oke, baik, Iya, baik. jadi Terima mungkin kasih. bisa menggunakan akun Gmail atau mungkin institusi dari Bapak Ibu, itu bisa. Oke, baik, baik. Makasih, Mas Hafid. Sama-sama, Ibu. Oke. Untuk cara kedua, Bapak Ibu, melalui send direct, apakah ada yang ditanyakan? Saya Mas, Boleh Bapak Dedi, bagaimana? sign direct ini berarti free ya? Iya, Kalau Bapak. Free, benar kelas sekali, Bapak. Scopus tadi ya berbayar lah gitu. Iya, benar sekali, Bapak. Jadi, kalau di Scopus, karena itu harus berlangganan ya, Bapak Ibu, biasanya institusi, karena mahal. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa membeli akun sharing di toko oren, toko hijau, itu banyak yang menjual, Bapak Ibu, akun premium Scopus. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak mau beli, kita gunakan cara yang lain. Mungkin ibaratnya kita gunakan pintu belakang, menggunakan send direct ini, Bapak Ibu. Kalau Seperti sign itu. direct ini mirip dengan Scopus atau memang sama? Ini ibaratnya masih satu perusahaan dengan Scopus, Bapak. Satu. Iya, ibaratnya anak perusahaannya seperti itu. Masih ibaratnya naungan Scopus send direct. Iya. Ya saya juga sama nih kalau searching itu kan saya misalkan nyari kredensial akademik ya jadi Iya, berbasis digital. Cuma nanti yang munculnya teh bukan sekolah gitu, kadang perusahaan. Jadi tadi bisa pakai yang tadi ya. iya Bapak, di bagian advanced ini. Nanti kita tuliskan atau mengarah kemana penelitian kita atau keyword yang kita cari. Baik Mas, terima kasih Mas. Iya. Kemudian sudah resen nih Bu Hana. Selamat malam. Ya, selamat malam, Mas. Saya Gimana ingin Ibu? bertanya, Iya. Mas. eh ini terkait kalau misalkan, contohnya saya ingin cari subjek digital literasi gitu, Mas. Iya. Terus kita ingin booleannya ditambah subjeknya, misalkan teenager or adolescent. Nah, itu nanti kalau misalkan booleannya itu kita langsung tulis di, baik itu Scopus maupun Elsevier itu langsung ditulis N or-nya di sini, eh, atau di advance apakah ada advance-nya kan tadi di tirta detail, keyword atau abstrak gitu ya Mas ya. Iya. Itu bakal ada perubahan hasil nantinya yang akan dihasilkan atau nanti itu hanya perbedaan tulisan gitu aja ya Kak? Oke. Baik Ibu. Hmm. Nanti biasanya akan berbeda hasilnya Bapak Ibu. Nah, Ibu menggunakan scopus.com atau menggunakan SendDirect? Biasanya Scopus. Scopus, baik. Nah, ini mungkin sambil merefresh. Nah, tadi mohon maaf apa Ibu? Digital. Digital literasi. Asik. Nah, seperti ini. Tuh. Oke. Coba kita search. Hasilnya 19.000 Ibu. Nah, ini kan terlalu banyak. Kita bisa filter terlebih dahulu Ibu. Misalnya 2022 tuh 2026. Ya. Kemudian nanti subjek area kita lewatkan, dokumen tab, artikel dan review, language Inggris, keyword kita lewatkan, country lewatkan, source tab-nya jurnal, kemudian publication tag final, kemudian open access all good habit. Coba dari 19.000 6.000 Ibu. Kemudian tadi bisa dikerucutkan di bagian set waiting result-nya ini Ibu. Mohon maaf Ibu mengarah kemana? Adolescent. Bahasa Indonesianya saja Ibu. Remaja, Kak. Oke. Teenager. Berbeda ya Ibu? Eh, Mungkin
sama aja mungkin teenager. Coba kita setkan 218 Bapak Ibu. Nah, perbedaannya adalah ketika kita mencari keyword utama kita, digital literasi, pasti akan muncul referensi berkaitan dengan digital literasi. Kemudian ketika kita kerucutkan misalnya teenager, nanti akan dicarikan yang ada kata teenagernya. Jadi digital literasi yang ada teenagernya. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Berarti kalau misalkan di penulisan artikel title abstract keywords ini langsung bikin booleannya and teenager begitu dan itu Atau hasilnya bisa, bakal berbeda sama oke. yang refined search itu ya. Iya, benar sekali, Bu. Akan berbeda. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan di sini, add. Nah, mungkin saya hapus dulu. Di sini add set file. Nah, di sini kita akan memilih Bapak Ibu N. Berarti artinya digital literasi dan tadi teenager. Kemudian or itu atau Bapak Ibu. Jadi digital literasi misalnya em, di Scopus itu ada nama lainnya Bapak Ibu. Misalnya digital literasi kemudian yang satunya digital apa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan or atau kemudian EndNote. Nah, kalau EndNote nanti dikecualikan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa juga menggunakan yang ini. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah terjawab, Ibu? Baik, terima kasih, Mas. Sama-sama, Ibu. Mas Hafiz, Iya, Bapak, bagaimana? terkait dengan Scopus yang berlisensi dan berbayar, Iya. kapan kita memerlukan Scopus berlisensi ini? Atau hanya cukup dengan Scopus yang tidak berbayar? Apalagi kan ada tadi cara kedua kita untuk Iya. mencari referensi. Oke, baik, Bapak. Nah, nantinya Bapak Ibu eh, bisa juga misalnya, wah, saya susah mendapatkan akun lisensi yang berlangganan, Mas. Atau wah, ternyata di toko oranye, toko hijau itu banyak yang mahal, Mas. Maksudnya mahal-mahal, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan alternatifnya SendDirect saja. Nah, kalau Bapak Ibu mau beli, mau ibaratnya apa ya, lebih banyak referensinya, bisa menggunakan Scopus yang berlisensi seperti itu, Bapak. Nanti biasanya akan ada perbedaannya, Bapak Ibu. Misalnya ketika kita mencari digital marketing, hasil di Scopus dan hasil di SendDirect itu akan banyak referensinya di Scopus. Seperti itu, Bapak. Apakah sudah terjawab, Bapak? Jadi lebih lengkap ya di Iya, benar sekali, Scopus Bapak. lisensi ini ya. Bahkan Iya, dibandingkan dengan yang tidak berbayar pun lebih lengkap yang lisensi. iya, Ya. iya, Bapak. Dan terkadang Bapak Ibu di SendDirect, nah ini mungkin ada juga yang tidak di Scopus, jadi tidak terindeks di Scopus. Coba. It's Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat kuartilnya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada seperti ini, nanti kita harus cross-check ulang Bapak Ibu. Apakah benar berada di Scopus atau tidak Bapak Ibu. Nah, jadi memang tidak semua yang ada di SendDirect itu ada di Scopus. Seperti itu Bapak. Mas Hafiz, Iya, Bapak. selain untuk mencari referensi, itu Iya. urgensi atau kepentingan kita untuk menggunakan Scopus berlisensi ini apa? Oke, baik Bapak. Memang Bapak Ibu, untuk menggunakan Scopus yang berlisensi, nah seperti ini, kita hanya menggunakan search.
Kemudian biasanya kalau Skival kan scientific evaluation, nah biasanya digunakan ini oleh LPPM dan sebagainya karena ada seperti apa ya Bapak Ibu diagram mengenai mungkin penulis atau dari kampusnya. Jadi kalau kita nanti hanya menggunakan search sama sources saja. Kemudian kalau sources kita mencari jurnal tujuan, sebenarnya tidak perlu akun yang berlisensi Bapak Ibu. Jadi menggunakan yang free itu masih bisa kita gunakan. Jadi kita hanya menggunakan yang search saja Bapak. Seperti itu. Apakah sudah terjawab Ya, Bapak? baik, ya. Terima kasih, Mas Hafiz. Mas Hafid, Iya, bagaimana Ibu? saya kan buka Scopus ya, kok Iya. Scopus saya kok Scopus preview ya, Mas ya? Oke, berarti itu perlu berlangganan Scopus Ibu. Oh, Iya. terus Nanti bisa menggunakan cara kedua tadi Bu, menggunakan send direct. menggunakan Senderek saya Iya. sudah buka juga. Kalau terus range range saya kan pakai range yang tahun ya, Iya Ibu. di 2022 kok munculnya tetap 1999 ya, Mas? Apakah sudah diklik Ibu di sini? Di mananya? Nah, semisal di sini saya rubah panah warna biru apakah sudah diklik Ibu? Oh, sebentar. Ya. Oh, pakai panah ya. Iya Terus, Ibu. Ibu klik saja. Semisal di sini ada, coba saya refresh dulu. Nah, coba di sini saya rubah ke 2023. Nah, nanti hasilnya akan berbeda, Ibu. ya. Terus pas kalau untuk yang advanced search-nya itu gimana ya? Kan misalnya tadi yang sudah ditanyakan sih, saya kan awal kan misalnya saya pakai food security gitu ya. Iya, Terus itu banyak gitu ya. Terus saya tambahkan dengan eh, keyword yang kedua iya, itu anemia gitu ya. Itu iya, lebih kecil gitu kan. Cuman iya, saya mau mengerucutkan ke keyword yang berikutnya, itu iya, yang ke remaja putri gitu ya. Itu iya, kok nggak bisa ya? iya, Ibu. Itu caranya. Iya, memang kalau desain direct itu hanya sekali, Bu. Hmm, Iya, jadi berbeda kalau di Scopus kita bisa mengkerucutkan sampai beberapa kali. Kalau di Sendirect itu hanya kita kerucutkan bisa satu kali, Bu. Misalnya COVID-19 atau mungkin ke pembelajaran mungkin daringnya dan sebagainya. Apakah sudah terjawab, Ibu? gitu ya. Terus gimana Iya. caranya mengkerucutkannya? Di sini Ibu. Jadi misal nanti Ibu masukkan dulu apa namanya keyword pertamanya apa. Mm-mm. Kemudian klik Advanced Search. Nah, di bagian title abstract Ibu masukkan keyword kedua atau mungkin yang kalimat yang mengarah ke penelitiannya Ibu. Hmm. Sudah itu sudah dilakukan. Iya, Terus kemudian search. mm-mm. Sudah itu sudah Sudah. dilakukan. Terus Hmm. Sudah Ibu. Jadi nanti eh, hasilnya sekian. ya. Iya. Oh, jadi nggak maksud saya kalau untuk keyword yang berikutnya itu Iya. gimana caranya? Oke, Nggak usah. berarti keyword Gimana? yang kedua ya Ibu. Nanti tinggal dituliskan saja di sini Bu. Keyword keduanya apa di Oh, sini. oh. Kemudian advanced-nya kita silang saja. Nah, kita kerucutkan. Kalau banyak kita kerucutkan lagi. Seperti itu. Berarti apa namanya tetap per keyword ya? Iya, benar sekali Ibu. Jadi per satu keyword kita cari Ibu. Hmm. Iya. Bagaimana Ibu? Saya balik lagi ke yang Scopus tadi ya Mas ya. Jadi yang Ya.
Ya, Scopus saya yang Scopus preview itu berarti apa namanya? Ini nggak bisa mencari seperti yang Mas tadi eh, lihat gitu atau gimana sih? Iya, benar sekali, Bu. Jadi memang kalau tidak berlangganan, nanti tidak bisa untuk mencari referensi, Bu. Hmm. Ya, Mas Hafid, langganan Scopus nih gimana cara masuknya nih? Nah, nanti biasanya dari pihak kampusnya, Bapak Ibu, karena mahal ya, Bapak Ibu. Kalau nggak salah itu per tahun 1,8 M. Nah, biasanya semua seluruh mahasiswa juga akan bisa mengakses. Tetapi kalau Bapak Ibu mau mencoba atau membeli akun yang sharing, bisa di toko oranye atau toko hijau itu banyak Bapak Ibu. Banyak yang menjual akun Scopus. Nanti Bapak Ibu kalau mau mungkin mencoba, cari yang 1 bulan atau 2 bulan dulu Bapak Ibu. Jangan langsung setahun. Nah, takutnya penjualnya tidak amanah Bapak Ibu. Baru dipakai mungkin sebulan, Bapak Ibu belinya 6 bulan. Baru beli 1 bulan sudah tidak bisa dipakai. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba yang 1 bulan atau 2 bulan dulu Bapak Ibu. Seperti itu Ibu. Terima kasih, Mas Hafid. Iya, Mas Hafiz, iya Ibu bagaimana? kan eh, di tempat saya kan di kan di kampus kan langganan itu ya, Scopus ya. Iya, Terus kemarin itu sebenarnya saya mau cari artikel, saya pakai akun yang dari kampus yang diberikan itu. Nah, ya. itu bisa terdownload gitu. Terus untuk selanjutnya gimana ya? Makanya saya jadi ada akun Scopus Preview itu gitu loh. Gimana sih saya nggak ngerti. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mengecek apakah akunnya itu dari kampus berlangganan atau tidak. Kalau di sini search tandanya akunnya sudah berlangganan, Bapak Ibu. Tetapi kalau di sini masih auto search, kemudian start exploring, mohon maaf, Scopus Previews berarti akunnya tidak berlangganan. Nah, Bapak Ibu cross check lagi di akunnya. Nah, di, di dalam akunnya itu berlangganan atau tidak. Atau mungkin, mohon maaf saya agak lupa, Universitas Indonesia atau universitas mana ya, yang dia hanya bisa mengakses Scopusnya itu di lingkup kampus Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada di lingkup kampus, dia tidak bisa membuka Scopus lisensi. Nah, itu ada juga Bapak Ibu. Saya agak lupa, U- UI atau mana saya lupa Bapak Ibu. Nah, jadi dia harus menggunakan atau mungkin di dalam kampus. Itu juga pernah saya temukan Bapak Ibu. Begitu Ibu. Ya, makasih Mas. Sama-sama Ibu. Kemudian dari Ibu Dalvian, Ya, selamat malam. mau nanya juga. Selamat malam Bapak, Ya, bagaimana? selamat malam. Ini menampilkan quartil tadi, gimana cara tadi ya? Oke, di Scopusnya atau di Kalau Sendirect Bapak? direknya. Di Sendirect. Nah, Ya. nanti Bapak Ibu bisa tambahkan yang namanya ekstensi, tambah tab baru, namanya Paperpop Extension. Nanti pilih yang Chrome Web Store. Nah, nanti di sini tinggal tambahkan to Chrome, kemudian Add Attention, Bapak. Baru nanti masuk ke SendDirect, Bapak refresh. Oh, tinggal refresh ya. Iya, benar sekali, ya, Pak. Oke, jadi dicoba. Yang kedua, Iya, Bapak. kalau PW itu kan bisa 4 kata ya. Mohon maaf, Bapak, suaranya agak Keyword hilang-hilangan. Iya. kalau 4 kata di Scopus agak sulit ya. Iya, benar sekali, Bapak. Nah, gimana kita ngakalinnya gitu ya? Oke, baik. Nah, nanti Bapak bisa potong dulu, Bapak, 2 kata. Jadi Oh, tidak harus ya 4 kata langsung, Bapak.
Atau mungkin kalau Bapak Ibu nanti tidak menemukan, coba cari persamaan katanya. Karena pernah terjadi Bapak Ibu, penelitiannya itu terkait bahasa, keindahan bahasa di Al-Quran. Nah, pastikan Bapak Ibu keywordnya keindahan bahasa Al-Quran. Ternyata di Scopus nggak ada Bapak Ibu. Nah, ketika kita cross-check lagi, ada nama lainnya di Scopus yang lebih populer, yaitu Simatik Quran. Nah, jadi kita nanti cari persamaan katanya, Bapak Ibu. Seperti itu, Bapak Dalvian. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Nah, kemudian masih ada satu lagi nih, Bapak Ibu, cara mencari referensi. Dan mungkin Bapak Ibu sudah sering menggunakannya. Tadi menggunakan Scopus, kedua menggunakan SendDirect, ketiga menggunakan Google Scholar, Bapak Ibu. Google Scholar. Nah, mungkin Bapak Ibu sering menggunakan ya di sini Google Scholar. Misalnya terkait online learning. Oke. Apakah ada perbedaan di tempat Bapak Ibu dan di sini? Ada Scopusnya nih. Q1. Sama. Nah, Nah, apakah ada perbedaan Bapak Ibu? Ada, Mas. Ada, oke baik. Nah, nantinya kita bisa menambahkan ekstensi Bapak Ibu. Nah, mungkin saya hapus dulu, kita samakan dengan di tempat Bapak Ibu. Oke. Nah, pasti di tempat Bapak Ibu akan munculnya seperti ini. Tidak ada kuartilnya. Kita bisa tambahkan Bapak Ibu, yaitu ekstensi. Kita tambah tab baru, namanya excitation Bapak Ibu. Ek- Oke, ek- ya. Nah, kita enter. Excitation extension. Kita pilih yang Chrome Web Store saja Bapak Ibu. Kita tambah seperti ekstensi tadi, tambahkan ke Chrome. Jadi Bapak Ibu hanya bisa membuka melalui Google Chrome ini. Sudah, sampai notifikasi muncul, Excitation Journal Ranking and Impact Factor for Google Scholar has been added to Chrome. Nah, kita kembali ke Google Scholar Bapak Ibu, tinggal kita refresh saja. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu kuartilnya, Q1, Q4. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita filter terlebih dahulu. Misalnya sejak 2022. Kemudian review artikel, oke. Bapak Ibu di sini juga bisa top tier only. Nah, misal jurnal yang paling ngetop, paling bagus. Nah, akan muncul Bapak Ibu kuartilnya. Dan kita coba Bapak Ibu, kita cross check apakah excitation ini benar-benar mungkin sesuai ada di Scopus atau tidak Bapak Ibu. Nah, contohnya di sini kita copy nama jurnalnya Educational Psikologis. Kita cross check Bapak Ibu, apakah benar kuartil kuartil 1 atau tidak. Title kita coba pastekan. Oke. Nah, ternyata benar Bapak Ibu, kuartil 1 di Scopusnya. Jadi kita menggunakan excitation ini benar-benar sesuai dengan Scopus Bapak Ibu. Dan kita download yang berada di Scopus saja Bapak Ibu. Kuartil 1, kuartil 2. Nah, di sini. Nah, mungkin Bapak Ibu sering menggunakan
Google Scholar ini. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Dalvian. Bagaimana Bapak? Selamat malam Bapak Dalvian. Biasanya bukan. Ya, Bagaimana Bapak? ya, tidak ada. Tidak ada? Ya. Nah, ini adalah cara ketiga Bapak Ibu. Mas Alfi, Mas, Mas, Mas Alfit, kok Bagaimana tampilan Ibu? Google Scholar saya kayak gini ya? Tidak ada kuartilnya Ibu. Enggak, maksudnya enggak ada tulisan-tulisan gini loh. Co- Coba Mas, Ibu share screen, saya stop dulu. iya, Tidak ada bagaimana Ibu? Coba. sebentar ya. Sebentar. Saya share ya. Iya, boleh, boleh Ibu. Hmm. Coba Ibu tuliskan keywordnya. Untuk Google Scholar sama ya Bapak Ibu dalam bahasa Inggris penulisan keywordnya. Ya. Kemudian coba tambahkan tanda kutip Ibu biar menjadi satu kata. Kemudian search. Oh, Nah, kan tidak ada kuartilnya Ibu. ya, Ibu tambahkan tab baru ini. ya. Kemudian Ibu tambahkan namanya excitation Di sini. ya. Di Ibu sini. tuliskan ya. Excitation excitation ya. Antar. Yang bawahnya ini Bu. Saya yang ini Ini. ya, benar Ibu. Pilih yang nomor 2 Ibu, yang Ini. from web store ya. Kemudian disilang aja Ibu ya. Tambahkan ke Chrome. Kemudian add extension. Kita tunggu sampai has been added. Masih proses. Oke, sudah. Ibu masuk ke bagian Google Scholar lagi. Ini. Coba Ibu refresh. Nah, sudah ada. Tinggal nanti Ibu pilih Oh, ya. yang top tier. Pilih yang ini saja. Ini. Ya. Kemudian sejak 2022 boleh Ibu 5 tahun terakhir. Oke, sudah Ibu. Nanti Ibu fokus mendownload yang ada kuartilnya saja. Oh, oke. Iya. Nah, ini ada cara ketiga Bapak Ibu. Oh, iya. Baik. Baik, Mas. Baik Ibu. Saya stop share. Iya, iya Ibu. Hmm. Nah, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya Mas, Iya, Bapak Dedi bagaimana? ini kalau Q1, Q2, Q3, Q4 ini Scopus atau gimana? Saya agak kurang paham nih. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi memang Q1, Q2, Q3, Q4 itu adalah mungkin susunan atau hierarki dalam indekan Scopus Bapak Ibu. Nah, sama halnya kalau di Indonesia itu Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 Bapak Ibu. Jadi tingkatan kuartil atau mungkin tingkatan dari jurnalnya. Kalau kuartil itu digunakan di Scopus Bapak Ibu. Ya. 1 sampai 4.
Seperti itu, Bapak. Apakah sudah terjawab, Bapak? Berarti Scopus itu kayak ini ya, kayak Sintanya gitu Iya ya. benar. Jadi pengindeks Bapak Ibu, pengindeks jurnal. Kalau Sinta kan mungkin bisa dikatakan lokal, jadi hanya lingkup Indonesia saja. Tapi kalau Scopus itu lingkupnya sudah internasional Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oh, tadi yang Sain Direct apa itu, Mas? Nah, itu mencari referensi Bapak. Jadi untuk mencari referensi, kita bisa gunakan yang pertama adalah scopus.com, langsung dari Scopusnya. Tetapi harus menggunakan akun lisensi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita gunakan SendDirect tadi Bapak untuk mencari referensi. Kalau mungkin SendDirect, wah Mas ribet juga ya. Saya mau menggunakan Google Scholar yang sudah biasa. Nah, Bapak Ibu juga bisa yang cara ketiga menggunakan Google Scholar, tetapi harus ditambahkan ekstensi Bapak Ibu. Untuk mengetahui referensi Bapak Ibu yang dipakai adalah dari Scopus. Seperti itu Bapak. Baik, Mas. Terima kasih, Mas. Iya. Mas Hafiz, Iya Bapak Rizky. tadi terkait dengan Q1 sampai Q4. Iya, Itu kan ada persentase ya. Misalnya iya, Q4 itu dari 1, kalau saya nggak salah sampai 24%. iya, Q3 itu mulai dari 25 sampai 54 iya. ya. Nah, ini 49 Bapak. 49, sorry, Iya. 49. Nah, ini persentase-persentase seperti ini, itu sebetulnya menggambarkan apa, Mas Hafiz? Oke, baik Bapak. Nah, itu adalah tingkatan Bapak Ibu. Semakin tinggi kuartilnya, semakin bagus. Nah, banyak dilihat dari aspeknya Bapak Ibu. Nah, karena itu ada ranahnya Scopus ya Bapak Ibu yang meranking kuartil. Nah, salah satunya itu adalah apa namanya dari kualitas paper yang masuk. Salah satunya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kuantitas yang didapat, jadi ibaratnya banyaknya dokumen, tetapi kualitas dari paper yang terbit di jurnal tersebut. Salah satu faktornya itu, Bapak. Apakah sudah terjawab, Bapak? Terjawab tapi belum puas ini. Oke, baik, Bapak. Jadi Kan di memang situ disebut 99% misalnya. Itu iya, kan Q1. Nah, bisa. 99% itu apakah menggambarkan jumlah daripada paper yang masuk ke sana atau bagaimana? Oke, baik, Bapak. Jadi tidak, Bapak Ibu. 99 itu tadi karena banyak faktor penilaiannya yang mungkin hanya mengetahuinya dari Scopus. Fokus Dan ya, ya. 99 itu adalah nilai dari jurnalnya. Nah, mungkin saya tampilkan Bapak Ibu. Oke, saya tampilkan di sini. Oke. Iya, soalnya kalau saya nggak salah tangkap, Mas Hafiz, Ya, di dalam video Prof. Jo itu disebutkan tentang kuantitas daripada paper yang iya, disubmit ke jurnal bersangkutan. iya Bapak benar sekali. Jadi tidak Ya. hanya papernya yang masuk ke sana banyaknya, tetapi dia atau jurnal itu juga uh, mengecek kualitasnya Bapak Ibu. Coba, yes. Kita open. Nah, di sini Bapak Ibu, di bagian set score 99. Nah, artinya 99 ini menandakan nilai dari kuartilnya Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan nilai memang karena uh, banyak faktor ya Bapak Ibu. Itu adalah mungkin ranahnya Scopus, jadi kita tidak tahu juga apa saja yang ibaratnya yang dinilai. Dan salah satunya tadi Bapak Ibu terkait kualitas paper yang masuk. Kemudian di sini juga ada rankingnya.
Jurnal ini ranking 3 dari 669 di bidang general medicine. Seperti itu, Bapak. Ya, ya. Jadi mungkin nanti ada 87 di kuartilnya, masih kuartil 1. Tetapi kan mungkin dari penilaian Scopus itu ada hal yang mungkin nilainya apa ya, tidak bisa sempurna ke 99. Seperti itu, Ya, Bapak. ya. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama, Pak. Kemudian dari Bapak atau Ibu, mohon maaf, Hariza. Selamat. Dari Ibu, Pak. Saya selamat malam, Pak. Dari Ibu. Kebetulan ini saya nggak di Indo, Pak. Ini kan buka ininya dari ini ya, Google Google Chrome ya. Nah, Iya, saya di China. Ini sangat reskan banget nih saya bukanya dari Google Chrome. Ini saya buka ini eh, kebetulan punya saya judulnya itu Bayesian Posterior Predictive, kemudian ada Learning Language Model. Itu udah iya, saya search kan dokumennya Bayesian Posterior Predictive, kutip 2, kemudian iya, saya add Learning Language Model. Waktu saya search Bayesian Posterior Predictive, muncul 41 dokumen. Tapi setelah iya. saya tambah Learning Language Model, nggak ada muncul apa-apa. Apakah itu karena bermasalah di sini atau Oke, bisa dicobakan di sana nggak gitu di Indo? oke. Nah, sebenarnya sama Bapak Ibu. Jadi memang kita tidak bisa langsung seperti yang saya bilang tadi, tidak bisa mencari semua keywordnya. Nah, karena ketika kita mencari semua keyword dalam satu pencarian, kalau ada itu malah bahaya Bapak Ibu. Karena apa? Berarti penelitian Bapak Ibu sudah pernah dilakukan. Nah, seperti itu Ibu. Jadi memang untuk mencari referensi, kita cari dulu yang paling umum itu apa. Misalnya kebudayaan. Jadi misalnya keywordnya adalah kebudayaan. Nah, itu kan umum sekali. Semua dunia pasti mempunyai kebudayaan. Baru kita kerucutkan Bapak Ibu. Misalnya kesenian tarian Jawa Tengah. Nanti akan dicarikan referensi berkaitan kebudayaan, kemudian tentang kesenian daerah Jawa Tengah. Seperti itu Ibu Ariza. Apakah sudah paham Ibu? Sudah berarti satu-satu gitu ya. Saya Iya, secara spesifiknya gitu ya saya cari iya, ya. benar sekali Ibu. Oke. Nah, ini kampus saya. Di sini kan kampus saya ini berlangganan ini kan. Iya Nah, Ibu. waktu dibuka bukan kampus saya yang terbuka, malah kampus lain gitu. Oke, coba Saya Ibu, juga bingung. coba Ibu share screen. Saya nggak pakai ini pula, Oh, Pak. gitu. Saya laptop saya agak payah ini share Ah, screen gitu kan. Malah oke. terbuka dari kampus. Memang saya tamat dari kampus itu gitu loh di Indonesia. Oke. Lah, malah itu yang terbuka gitu, bukan malah kampus saya. Saya jadi bingung. Nanti Ibu bisa log out dulu. Jadi di Heeh. bagian akun coba. Nah, di sini Login Bapak dulu Ibu di bagian mananya sih? coba saya set. Apakah sudah tampil Ibu? Iya udah. Nanti di sini kan ada lambang akunnya Bapak Ibu. Hah? Kita bisa check out. Nah, kita check out. Oke, kita coba close aja. Kemudian kita buka lagi. Nah, di sini itu kan belum login nih Bapak Ibu. It's dalam bahasa Inggris saja. Biasanya kalau dari kampus Bapak Ibu nanti pilihnya yang gambar rumah. Kemudian cek akses. Kemudian masukkan dulu email mungkin universitasnya dulu. Nah, misalnya Universitas Gajah Mada, kita klik baru masukkan emailnya. Kemudian continue. Nanti Bapak Ibu akan dapat inbox masuk ke email untuk cek aksesnya. Nah, untuk masuk ke Scopusnya Bapak Ibu. Seperti itu Ibu Hariza.
Iya iya, malah saya ini yang terbuka Universitas Gajah Mada, bukan kampus saya yang di luar negeri nih. Saya juga bingung kenapa dia bisa terbuka gitu. Biasanya UGM bisa Ibu, sudah berlangganan Scopus juga. Tetapi kalau untuk yang sudah alumni, nah itu memang saya tidak tahu berapa lama, karena ada kemarin mungkin dari peserta atau mungkin dari teman yang bilang kalau sudah 2 tahun atau 3 tahun alumni itu akan dihapus aksesnya. Nah, seperti itu Ibu. Nah, ini saya malah udah 10 tahun yang lalu, Pak, masih bisa terbuka. Saya juga Masih. bingung. Ya kemarin ini terblok ya kan beberapa saat gitu. Tapi terbuka Hmm. lagi. Apakah sudah itu Ibu auto di sini set Ibu Mas apa? Sorry, Pak. untuk tampilannya Kenapa? untuk tampilannya auto set seperti ini atau set saja Ibu? Tampilannya Iya. author search bentar ya, Pak. Scopus.com. Di sini agak sulit, Pak, karena saya harus pakai VPN gitu. Jadi agak-agak versi lemot. Ya sama, Pak, tampilannya, Pak, seperti punya Bapak. Set Pakai Pak Ibu. AI lagi dia. Apakah sudah set seperti ini Ibu? Iya, sudah. Sudah. Oke. Jadi kalau search kemudian start exploring itu bisa digunakan Ibu. Oh, Iya, bisa digunakan. Jadi yang tidak bisa digunakan kalau di sini auto search kemudian di sini Scopus previews Ibu. Seperti itu Ibu. oke, Pak, oke. I got it. Saya ngerti. Oke. Iya, Terima kasih, Pak. sama-sama Ibu. Ya. Mas Hafiz, Iya, Bapak bagaimana? ya, misalnya kita sudah memasukkan satu keyword ya Iya, untuk mencari referensi. Katakanlah misalnya muncul 1000 iya, referensi. Kemudian kita perciut, iya, kita perkecil menjadi iya, 500. Diperkecil lagi menjadi 100. iya. Nah, dari 100 ini, bagaimana kiat kita untuk mendapatkan referensi yang benar-benar relevan dengan penelitian kita? Karena kalau harus dibaca satu-satu, itu kan juga sangat memerlukan waktu yang banyak. Oke, baik Bapak. Nah, nanti Bapak fokus tadi Bapak headlight kuningnya Bapak. Apakah banyak atau tidak? Kemudian Bapak bisa baca judul secara sekilas apa? Sekilas saja. Apakah ini masuk atau tidak? Kalau masuk nanti masukkan keranjang. Nah, jadi hanya lihat headlight kuning sama judulnya saja. Karena apa? Semakin banyak headlight kuning berarti di dalam papernya itu Iya. juga akan membahas terkait keyword yang kita cari. Kemudian, Mas, apakah bisa semua bidang? Bisa juga, Bapak Ibu. Jadi, di bagian introduction, itu kita memakai hal-hal yang umum dulu, Bapak Ibu. Jadi, pengertian-pengertian hal umum. Karena kalau di bagian introduction kita sudah nanti mungkin terlalu spesifik, biasanya Bapak Ibu di bagian discussion itu juga akan bingung mau membahas hal yang mana lagi. Jadi kita bisa cari referensi-referensi yang umum terlebih dahulu, Bapak. Iya. Jadi dilihat yang kuning-kuning itu di bagian Iya, abstrak ya, iya, abstraknya. benar sekali, Oke. Bapak. Jadi kita tidak perlu membaca satu jurnal itu secara full paper ya. Benar sekali, Bapak. Nah, untuk membaca atau kalimat yang cocok itu akan ada di pertemuan ke-5, Bapak Ibu. Ya. Mas, Baik, terima kasih Mas. Iya, Bapak, bagaimana? ini kalau di Scopus ini kok bisa otomatis saya login di Scopus tadi. Jadi otomatis login di ini ya, di Sign Direct ya. Iya, benar sekali, Bapak. Karena Sendirect dan Scopus itu masih satu perusahaan, Bapak Ibu. Baik, kalau yang Q1 yang dari Indonesia kira-kira apa Mas? Jurnal apa? Publisher.
banyak sekali Bapak Ibu yang kuartil 1 eh, dari jurnal-jurnal Indonesia dan mungkin banyak bidangnya juga Bapak Ibu. Misalnya dari KIJIS itu Q1 atau Q2. Kemudian ada juga dari UI itu ada yang kuartil 1 Bapak Ibu. Jadi banyak juga sebenarnya jurnal-jurnal Indonesia yang terindeks Scopus Bapak Ibu. Oke, baik Mas. Oke, baik. Nah, ini tidak terasa Bapak Ibu sudah menunjukkan jam 9 lebih Bapak Ibu. Mas Hafid, Iya, bagaimana Ibu? Scopus preview ya. Nah, kalau preview berarti akunnya belum berlangganan Ibu. Nanti bisa gunakan yang Send Direct atau mungkin Google Scholar tadi Ibu. Oh gitu. Iya. Terima kasih Mbak. Iya, baik Ibu. Nantinya Bapak Ibu, rekaman juga akan kita kirimkan Bapak Ibu melalui link nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin masih butuh waktu per tahap, nah nanti akan bisa mengikuti rekaman online-nya Bapak Ibu. Nah, ya, biasanya akan masuk ke proses editing terlebih dahulu Bapak Ibu. Baru setelah editing kita upload, nanti linknya akan kita kirimkan ke grup WA Bapak Ibu. Nah, kemudian Yang sesi 1 belum bisa dibuka ya Mas ya? Yang di link itu. nah Saya nanti coba coba saya tanyakan tim editornya ya. terlebih dahulu Bapak. Saya tadi klik link yang di grup WA, Ya. yang sesi 1 belum bisa diputar gitu. Oke, baik Ibu. Nanti saya tanyakan ke pihak editornya Bapak. Apakah sesi 1 sudah bisa untuk diputar terlebih dahulu? Terima kasih Mas. Iya. Nah ini Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih Bapak Ibu, dan ini Bapak Ibu mohon maaf, kita beri PR Bapak Ibu. Wah, Bapak Ibu jauh mungkin ada kesibukan di rumah, kemudian sudah ikut webinar, ternyata masih ada PR juga Bapak Ibu. Ini mohon maaf, jadi PR-nya Bapak Ibu mencari referensi satu keyword minimal 15. Kalau Bapak Ibu lebih itu malah lebih bagus Bapak Ibu. Karena kenapa? Referensi yang Bapak Ibu download kalau bidangnya masih sama, itu kan nanti ketika pembuatan paper berikutnya bisa digunakan lagi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendownload referensi sebanyak-banyaknya, tetapi satu keyword minimal 15 atau mungkin 20 nggak masalah. Misalnya Bapak Ibu ada 7 keyword, satu keywordnya 20, berarti nanti totalnya ada 140. Kalau Bapak Ibu mau lebih juga nggak masalah Bapak Ibu. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu, saya memohon maaf karena ada PR ya Bapak Ibu. Semoga nanti di pertemuan berikutnya Bapak Ibu sudah banyak mendownload referensi. Ya, kemudian kita akan kembali lagi Bapak Ibu bertemu di hari Jumat ya Bapak Ibu jam setengah 8 WIB. Ya, karena sekarang sudah jam 9:15 Bapak Ibu. Kita cukupkan. Saya mungkin mewakili Mbak Hanifah memohon maaf kalau ada salah-salah kata Bapak Ibu. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Hafid. Terima kasih. Sama-sama Bapak Banyak Ibu. Mas David. Tetap semangat Bapak Ibu. Selalu semangat. Ya, Ya. Izin iya. menutup Zoom Bapak Ibu. Ya, Mas Hafiz. Izin menutup Zoom bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3.